selamat pagi Bapak. Bisa dalam doa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadah. Mohon berkati agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang Lausa mau ngajak kalian untuk menari. Kita mau menari buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya. Firman Tuhan. Tapi sebelum itu Lausa mau ngajak kalian buat nyanyi lagu Yesus adalah jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur ya, pada saat ini kita boleh berjumpa lagi, kita boleh mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Meskipun saat ini kita melakukannya masih dalam suasana pandemi, sehingga harus dilakukan secara online. Tapi lo percaya, adik-adik semua tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat di dalam Tuhan. Oke, nah sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ajak kita bersama-sama berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini Tuhan sudah menolong setiap kami untuk bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan cerita dan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong setiap kami, baik Lause yang akan menyampaikan cerita kebenaran firman Tuhan, dan juga adik-adik yang akan mendengarkan. Berikan telinga yang boleh peka mendengarkan suara Tuhan, berikan kami hati yang boleh taat kepada perintah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Yesus yang berkuasa membangkitkan orang mati. Bersama-sama, ajak kita membuka bagian dari firman Tuhan ya. Dari Lukas pasal 7. Kita buka sama-sama Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan membuka Alkitab sendiri, ayo coba, sudah ketemu belum? Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Ya. Kalau sudah, saya akan bacakan untuk kita semua. Pasang telinga baik-baik, kita dengarkan firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai 17 berkata demikian. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik, sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan tadi. Nah, sebelum Lose memulai ceritanya, Lose memulai dengan satu pertanyaan dulu nih. Adik-adik sekalian, apakah kalian semua pernah merasakan sedih sekali? Ya, coba dipikir-pikir dan diingat-ingat lagi. Apakah pernah? Dan coba dipikir-pikir lagi, kenapa waktu itu sedih sekali? Ya, Lose menduga-duga mungkin bisa jadi karena kita mengalami hal yang buruk, misalnya nilai ulangan kita jelek, atau bisa juga kita sedih sekali ketika sesuatu yang kita sukai sekali hilang, misalnya barang kepunyaan kita, atau juga bisa jadi hewan kesayangan kita hilang, atau yang menyedihkan lagi barangkali sesuatu, hewan, atau bahkan
orang-orang yang dekat dengan kita kembali kepada Bapa di surga, mereka meninggal dunia. Mungkin kakek atau nenek kita, atau mungkin kerabat kita. Ya, pasti kita sedih sekali ya. Pasti mungkin kita sampai menangis, sampai mencucurkan air mata. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu atau sesuatu yang sangat dekat dengan kita itu biasanya menemani kita, biasanya mengisi keseharian kita. Tetapi kali ini mereka harus hilang, sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Tentunya itu sangat menyedihkan. Nah, adik-adik, inilah yang terjadi kurang lebih terhadap cerita yang tadi kita baca dari firman Tuhan. Ya, dari cerita tadi kita, bacaan firman Tuhan tadi kita kembali melihat bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan bersama murid-muridnya ke suatu kota. Nah, yuk, siapa yang masih ingat tadi? Kota apa yang tadi kita baca? Tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berjalan. Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh dicop dengan keras. Kota apa? Ya, betul sekali. Buat adik-adik yang menjawab, kota Nain. Itu betul sekali ya. Jadi Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Nain. Lalu apa yang terjadi setelah itu ketika Yesus pergi ke kota itu, adik-adik? Yesus dan murid-muridnya berjalan mendekati pintu gerbang kota, dan tiba-tiba dari pintu gerbang kota itu terlihat ada orang-orang yang mengusung usungan begitu ya, keluar dari pintu gerbang kota itu. Dan di atas usungan itu atau di atas keranda itu ada tentunya sesosok jenazah, ada orang mati yang dipanggul oleh orang-orang itu. Rupanya ada orang yang meninggal dan orang-orang itu mengantarkan jenazah ini untuk dimakamkan. Nah, adik-adik, di dekat daripada jenazah itu, mungkin di tepinya, ada seorang ibu yang terlihat sangat sedih dan menangis. Masih ingat kan betapa sedihnya kalau kita kehilangan sesuatu yang kita sayang? Waktu kita kehilangan orang yang kita cintai, itu begitu sedih. Ibu ini meneteskan air mata, dia menangis, dia terlihat sedih. Nah, adik-adik, mengapa ibu ini begitu sedih? Ayo, tadi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dan membaca firman Tuhan, kita akan menemukan beberapa petunjuk kenapa ibu ini begitu sedih. Ya, memang secara umum orang akan sedih ya waktu keluarga atau orang yang dikasihi berpulang dan meninggal. Tetapi kita juga tahu, Alkitab tadi menuliskan, ternyata anak yang meninggal ini adalah anak satu-satunya. Jadi ibu ini hanya punya satu orang anak ini saja, dan anak ini harus meninggal. Lalu kemudian Alkitab juga menceritakan, adik-adik, bahwa ibu ini adalah seorang janda. Artinya dia tidak lagi memiliki suami. Ya, barangkali suaminya sudah meninggal dunia, sehingga ibu ini hanya memiliki anak ini satu-satunya sebagai temannya. Nah, adik-adik, dengan demikian kita jadi makin tahu ya, kenapa ibu ini begitu sedih. Mungkin perasaan ibu ini bukan cuma kehilangan, tetapi dia juga merasa kesepian. Anak yang satu-satunya yang biasa menemani dia kini tidak bisa lagi menemani dia. Mungkin juga dia merasa takut. Kalau dulu dia punya teman untuk berbagi cerita, dia masih punya teman untuk dimintai pertolongan. Mungkin adik-adik juga pernah kan ya membantu orang tua ya. Misalnya orang tuanya menyuruh kita atau adik-adik sekalian, ayo bereskan rumah yuk, bantuin buang sampah yuk, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tentunya ibu ini juga mengalami hal yang sama. Mungkin selama anaknya masih ada, anak ini sering membantu juga dalam kegiatan sehari-hari ibunya. Dan ketika sekarang sang anak ini
harus meninggal, harus pergi untuk selama-lamanya, si ibu tentunya menjadi sedih, menjadi kesepian, dan mungkin sekali dia merasa takut. Nah adik-adik, terus bagaimana kalau kita lihat orang-orang yang di sekelilingnya? Wah, ternyata orang-orang di sekelilingnya ini baik juga ya. Mungkin orang-orang di sekelilingnya ini adalah tetangga-tetangganya, atau mungkin orang-orang yang dekat dengan mereka, ikut mengantarkan, dan mungkin mereka juga ikut menghibur. Tapi adik-adik, orang-orang sekitarnya mungkin hanya bisa membantu, menghibur, hanya dalam waktu yang sangat pendek, waktu yang sangat singkat. Mungkin mereka ikut mengantarkan sampai ke pemakaman, kemudian anak itu dikuburkan, dan setelah selesai, mereka harus kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka harus pulang. Dan tidak mungkin mereka terus-menerus menemani ibu ini, ya. Nah, lalu kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Dalam situasi yang seperti ini, Yesus melihat. Tadi firman Tuhan ini mencatat ya, adik-adik sekalian ya. Yesus melihat kepada ibu ini, lalu apa yang Yesus lakukan? Oh, ini menarik sekali adik-adik. Kita lihat ketika Yesus melihat ibu yang sedang dalam kesedihan, mungkin rasa takut, mungkin rasa cemas, rasa kesepian ini. Alkitab mencatat, ayo tadi ada satu kata yang sangat penting. Siapa yang bisa menebak apa yang Lause maksud? Tadi ada satu kalimat yang penting sekali yang digambarkan oleh Alkitab yang terjadi di dalam hatinya Yesus. Apa itu adik-adik? Ya, Alkitab tadi mencatat hati Yesus tergerak oleh apa? Oleh belas kasihan. Wah, ini suatu yang luar biasa adik-adik. Hati Yesus ketika melihat si ibu yang dalam kesulitan, yang dalam kesedihan, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada ibu ini. Belas kasihan itu tadi mendorong Yesus untuk berkata kepada ibu ini, "Ibu, jangan menangis." Yesus bukan cuma bilang jangan menangis. Ada lagi yang Yesus lakukan. Apa itu, adik-adik? Yesus mendekati kepada orang-orang yang mengusung jenazah tadi. Kemudian Yesus menyentuh usungan itu. Sehingga orang-orang yang sedang mengusung merasa ada yang menyentuh, ada yang menahan. Orang-orang itu berhenti. Dan ketika orang-orang itu berhenti, apa yang dilakukan oleh Yesus selanjutnya? Nah, ini juga penting dan sangat menarik untuk kita lihat. Yesus kemudian berkata kepada anak yang meninggal ini, "Loh, orang meninggal kok diajak bicara?" Nah, tapi nanti kita lihat ya adik-adik ya. Yesus dengan tegas, dengan berkuasa, dengan yakin, Yesus berkata kepada anak muda yang sudah meninggal ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tuh, lalu apa yang terjadi, adik-adik? Waduh, pemuda itu mulai bergerak-gerak sedikit, lalu kemudian matanya mulai bergerak, dan dia buka mata. Setelah dia buka mata, lalu kemudian dia mulai duduk. Nah, lalu kemudian lebih jauh kita mencatat apa? Dia mulai berbicara. Pemuda itu hidup kembali, adik-adik. Waduh, kita percaya ini semua terjadi karena Yesus punya kuasa. Bayangin adik-adik, tadinya pemuda ini mati, gitu ya. Mati artinya sudah tidak bisa mendengar, sudah tidak bisa melihat, sudah tidak bisa bergerak, ya. Tetapi Yesus berkata kepada dia, membangkitkan dia, dan dia bangkit, dia hidup kembali. Wah, ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Dan dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Nah, adik-adik terus gimana orang-orang di sekelilingnya? Wah, coba adik-adik bayangkan, kalau ada orang mati, terus tiba-tiba bangkit. Kira-kira kalau kita ada di situ, apa yang kita lakukan? Iya, betul.
Mungkin ada di antara sebagian kita seperti orang-orang ini, takut. Bangkit. Ini orangnya beneran atau jadi-jadian ini, atau setan ini, takut gitu ya. Mungkin ada di sebagian mereka berpikir gitu, takut. Tetapi firman Tuhan juga mencatat orang-orang ini yang ada di sekelilingnya akhirnya menyadari bahwa pemuda ini sungguh-sungguh bangkit. Dan pemuda itu bangkit karena kuasa dari Tuhan Yesus. Buktinya apa adik-adik? Nah, buktinya mereka semua memuji Tuhan. Kita tadi membaca, mereka berkata, wah, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Kata-kata ini menunjukkan mereka yakin, menunjukkan mereka bersuka cita. Wah, bahwa ini benar-benar adalah suatu karya yang ajaib, suatu karya yang luar biasa, yang hanya bisa dilakukan oleh pribadi yang berkuasa. Tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan hal-hal seperti ini. Hanya Yesus yang berkuasa, Allah yang bisa membangkitkan orang mati seperti ini, begitu ya. Dan tentunya hanya dalam kuasa Tuhan kejadian ini semua bisa terjadi, adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, sedemikian jauh kita sudah mendengarkan ceritanya tadi. Sekarang kita coba pikirkan baik-baik. Kalau gitu, Lose mau tanya sama adik-adik semua, apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi ya? Ayo, ada yang mau jawab? Saya belajar ini Lose gitu. Mungkin ada mama atau adik kakaknya boleh bantu ya. Apa yang dipelajari kira-kira oleh adik-adik setelah mendengar cerita tadi? Boleh diungkapkan sekarang kepada mama atau kepada saudara-saudaranya. Ya, bagus. Nggak ada benar, nggak ada salah. Kita semua belajar untuk melihat dan memahami firman Tuhan. Nah, paling tidak adik-adik, ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini dari cerita ini. Yang pertama, adik-adik tadi pasti ingat ya, bahwa sang ibu tadi ada dalam kondisi yang sangat, apa tadi? Sedih. Dia sangat berduka. Dia mungkin sangat takut, dia mungkin khawatir, dia mungkin merasa, aduh, kesepian, merasa sangat sedih. Adik-adik, kita belajar bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, ternyata adalah Allah yang sangat peduli. Dia peduli terhadap kita. Dia peduli terhadap umatnya. Dia peduli ketika anak-anaknya ada dalam kesulitan. Dia mengerti waktu kita sedih. Tuhan Yesus tahu waktu kita menangis. Dan dia melihat setiap tetesan air mata kita, adik-adik. Seperti Tuhan Yesus melihat bagaimana air mata ibu ini menetes. Dan yang menggembirakan untuk kita, adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang mengerti, tetapi dia Tuhan yang melakukan sesuatu. Dia bertindak, dia menolong ibu ini. Nah, adik-adik, artinya apa? Kalau kita nanti sewaktu-waktu di hari-hari ke depan mengalami duka cita, atau ketika kita mengalami kesulitan, atau ketika kita mengalami ketakutan, atau ketika kita mengalami kesepian, ingat, ada satu pribadi yang sangat peduli dan dia mau menolong kita, yaitu Yesus. Karena itu, jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan, tetap membaca firman Tuhan, tetap meminta pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita sesuai dengan waktu Tuhan. Kita percaya itu, adik-adik sekalian ya, seperti yang tadi diceritakan oleh cerita ini. Nah, yang kedua, adik-adik, mungkin masih ada yang ingat ya, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Yesus itu memang Allah yang berkuasa. Yesus berkuasa atas angin ribut ya. Itu sudah ditunjukkan di cerita-cerita yang lalu. Terus apalagi? Oh, Yesus betul, Yesus juga berkuasa atas roh jahat.
Apalagi? Ya, betul. Yesus juga berkuasa menyembuhkan orang sakit. Ya, sudah begitu banyak bukti, begitu banyak kuasa Yesus. Dan pada minggu ini kita belajar sekali lagi hari ini bahwa Yesus menyatakan kuasanya membangkitkan orang mati. Suatu hal yang sangat luar biasa. Nah itu adik-adik, kita percaya dan kita belajar bahwa Yesus yang berkuasa ini tentunya menolong kita semua ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Dan yang paling penting, waktu nanti kita berhadapan dengan waktu kita sendiri, ketika tiba waktunya kita harus berpulang dan meninggal dunia, siapa yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Wah, ini hal yang luar biasa ya. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu takut dengan kematian. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita percaya setelah kita mati nanti, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia untuk hidup di sorga bersama-sama dengan Dia. Jadi kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Dan kalaupun juga ada keluarga kerabat kita yang akhirnya harus berpulang lebih dahulu kembali kepada Bapa di sorga, kita tahu sekarang kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka juga akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus di sorga. Ya adik-adik ya, luar biasa sekali firman Tuhan yang boleh kita sama-sama pelajari pada saat ini. Nah, untuk menutup adik-adik, Lalu mau mengajak kita semua menghafalkan satu buah ayat. Satu buah ayat ini kembali mengingatkan kita ya, menolong kita untuk selalu ingat bahwa Yesuslah kebangkitan dan hidup. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu khawatir akan kematian. Ya, ayatnya yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Nah, siapa yang sudah dapat? Ya. Oke, mudah-mudahan semua sudah dapat ya. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Pertama-tama saya akan bacakan, lalu kemudian yang kedua kita ulangi bersama-sama. Lalu ketiga, nanti adik-adik sendiri ya. Lalu yang keempat, kita bersama-sama sekali lagi menghafalkan. Oke, yang pertama, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke, yuk kita ulang sama-sama ya. Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, sekarang adik-adik sendiri. 1, 2, 3. Yohanes 11 ayat 25. Keren, bagus. Adik-adik, kenapa penting loh kita menghafalkan firman Tuhan? Ya, karena supaya kita selalu ingat waktu kita dalam situasi yang sedih tadi, kita nggak ngelupakan firman Tuhan. Kita masih ingat dan kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan di dalamnya ya. Sekali lagi yuk kita sama-sama hafalkan Yohanes 11 ayat 25. "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Puji Tuhan. Lalu bersyukur dan lalu percaya, kita semua boleh terus percaya dan mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut, berkuasa membangkitkan orang mati. Ayo kita tutup, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang peduli terhadap umat-Mu. Engkau Allah yang menolong umat-Mu. Dan yang paling penting, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Engkau sanggup Tuhan membangkitkan kami semua ketika nanti waktunya
kami harus berhadapan dengan kematian dan waktu kami sudah tiba. Tapi kami tahu dan yakin Tuhan, di dalam Tuhan ada kehidupan yang kekal. Walaupun satu saat kami akan mati, Tuhan akan membangkitkan kami untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, tolong baik Lause maupun adik-adik semua untuk tetap percaya, untuk tetap meyakini, dan untuk tetap teguh beriman kepada Tuhan. Dan tolong kami untuk selalu mengingat firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu rajin baca firman Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik di rumah jangan lupa spin celengan sama uang persembahannya ya. Nah, ayo kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Lause mau kasih pengumuman nih. Pengumuman apa ya Lause? Apa ya? Pengumuman lomba dalam rangka merayakan HUT Sekolah Minggu GKI Cibubur. Nah, pemenang lomba mewarnai adalah semuanya menang. Yeay. Selanjutnya apa ya? Oh, lomba menyanyi. Siapa ya pemenangnya? Pemenangnya adalah semuanya juga menang. Yeay. Selanjutnya lomba apa ya? Bentar langsung bikin dulu ya. Oh iya, lomba menghafal ayat. Siapa ya kira-kira pemenangnya? Pemenangnya adalah semuanya juga jadi pemenang. Yeay. Dan terakhir nih, lomba storytelling. Pemenangnya adalah semuanya juga menang. Ternyata semuanya menang dan semuanya mendapatkan hadiah kuning. Nah, sekarang kita tutup dalam doa ya. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita siapkan hati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau
sudah membimbing kami dan memberitakan kami firman-Mu. Terima kasih juga buat semua pemenang-pemenang lomba pada kali ini. Tuhan, sekarang kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeay, sudah selesai sekolah minggunya. Sampai ketemu